Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Maulana Yusuf dari Teknik Elektro kelas B dengan NIM 2021-3026. Dan di sini ada bersama dua teman saya yang bernama Muhammad Rizal Hidayatullah dengan NIM 2021-3050 dan Andreas Surya Putra dengan NIM 2021-3024. Kali ini kelompok saya akan membahas tema tentang pemanfaatan ektp untuk aktivasi sepeda motor berbasis Arduino Uno. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang, pada saat sekarang ini kemajuan dalam bidang teknologi sangatlah pesat. Masyarakat luas menggunakan kendaraan sepeda motor untuk memudahkan akses ke berbagai tempat. Namun, maraknya pencurian yang terjadi, khususnya pada sepeda motor, membuat banyak orang berusaha untuk lebih meningkatkan sistem keamanan sepeda motor. Untuk mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan, di sini penulis akan mencoba mengganti kunci kontak motor ini dengan sebuah kartu. Jadi, kendaraan ini tidak lagi menggunakan kunci kontak biasa atau yang kita biasa sebut adalah kunci kontak konvensional, tapi menggunakan sebuah kartu yaitu ektp. Berikut adalah rumusan masalahnya. Pertama adalah bagaimana cara pengoperasian sensor RFID yang bisa kita sebut dengan Radio Frequency Identification dengan modul microcontroller Arduino Uno. Yang kedua adalah bagaimana mengaplikasikan sensor RFID berupa MIFARE RC522 sebagai kunci kontak pada kendaraan sepeda motor, di mana kunci kontak konvensional dapat berubah bentuk atau bisa ditutup dengan aus sehingga mudah dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari saya dan kelompok saya mengangkat tema ini adalah untuk mengoperasikan sensor RFID dengan modul microcontroller Arduino Uno untuk mengontrol relay sebagai pengganti saklar kunci kontak kendaraan sepeda motor. Manfaatnya yang kita dapatkan adalah yang pertama, dapat mengurangi tingkat kriminalitas dalam pencurian kendaraan sepeda motor. Dari 10 kasus pencurian dalam setahun setelah melakukan rancangan ini, dapat menurunkan kasus tersebut menjadi 0 kasus. Sehingga tingkat keberhasilan tugas akhir ini dapat dinyatakan 100% bermanfaat. Yang kedua adalah dapat mempermudah menghidupkan kunci kontak starter dan mesin kendaraan bermotor secara otomatis tanpa menggunakan kunci kontak konvensional. Karena kunci kontak konvensional dapat berubah bentuk. Batasan masalah. Pertama, penggunaan RFID reader sebagai penerima adalah MIFARE RC522 dan RFID tag sebagai kunci kontak otomatis pada kendaraan sepeda motor untuk on atau off dan starter sepeda motor transmisi manual tipe injeksi. Penggunaan modul microcontroller Arduino Uno untuk mengaktifkan relay kunci kontak sepeda motor. Penelitian terkait. Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang pertama yaitu ada Zainal Mutakin pada tahun 2015 di dalam jurnalnya yang berjudul Perancangan Sistem Keamanan Sepeda Motor menggunakan Bluetooth Stikom Dinamika Bangsa Jambi. Hasil dari penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa sistem keamanan sepeda motor menggunakan Bluetooth, di mana ketika Bluetooth pada alat tersebut tidak diaktifkan, maka kendaraan atau kunci kontak sepeda motor tidak dapat dinyalakan dan tidak berfungsi sama sekali sebelum Bluetooth tersebut diaktifkan. Yang kedua ada dari Muhammad Teguh Kurniawan pada tahun 2009 di dalam jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengaman Sepeda Motor Anti Maling dari Institut Teknologi Bandung. Penulis memaparkan bahwa sistem keamanan yang dirancang menggunakan sensor ultrasonik dan pengaman kunci kontak sepeda motor. Sensor ultrasonik berfungsi sebagai alat pendeteksi adanya perubahan jarak antara permukaan parkir dengan motor yang menyebabkan perubahan tegangan. Sedangkan pengaman kunci kontak motor untuk mendeteksi ada kunci yang masuk yang menyebabkan perubahan tegangan. Perubahan tegangan dari sensor kemudian akan dijadikan sebagai data input oleh microcontroller dan diproses sehingga membuat alarm berbunyi dan mati. Selain yang disebutkan di atas, sistem keamanan ini juga mampu mendeteksi perubahan jarak antara bagian bawah yang di bawah sepeda motor dengan lantai, akibat sepeda motor diangkat oleh pencuri. Selanjutnya adalah landasan teori.
Yang pertama adalah alat yang akan digunakan dalam perancangan automatic lock system secara garis besar adalah yang pertama sensor RFID RC5522. Yang kedua ada Arduino Nano Atmega 168 CHE68. Yang ketiga ada step down LM2596. Yang keempat ada kabel jumper Dupont. Yang kelima ada modul relay 5V2 channel. Dalam merancang automatic lock system sepeda motor menggunakan iktp ada berbagai proses. Yang pertama yaitu dari modul RFID ada pin 3,3 volt dan lalu kita pasang 3,3 volt di Arduino Nano. Pin RST dan RFID itu dihubungkan ke pin D9 dari Arduino Nano. Yang ketiga, menghubungkan pin ground dari RFID lalu hubungkan ke ground Arduino Nano. Yang keempat, colokan pin MISO dan hubungkan ke pin D12. Pin MOSI dari RFID kita sambungkan ke pin D11 dari Arduino Nano. Dan pin SCK RFID kita pasang ke pin D13 atau dekat 3,3 voltnya. Sedangkan pin SDA RFID kita pasang di pin D10 Arduino Nano. Lalu kita rakit ground GND dari modul relay, lalu colokan in 1 atau sinyal 1 dan kita pasang di PCC. Lalu kita pasang atau sambung modul relay ke Arduino Nano-nya dan juga sambung ground Arduino Nano. Untuk PCC-nya kita pasang di 5 volt. Dan untuk in 1 dari modul relay kita pasang di pin 3. Dan kita lanjut coding. Kita bisa pakai Android atau PC. Lanjut sambung AKI ke modul step down, lalu siapkan avometer dan atur ke 20 V DC. Output dan outmin-nya modul step down kita pasang ke Arduino-nya. Lalu pin dan ground GND lalu kita pasang ke sepeda motornya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.